Berikutnya tabulasi data dan pembentukan tabel, ya. Ini perlu pencermatan khusus dari Bapak Ibu, ya. Ini. Oke, dari tabulasi data dan pembentukan tabel Bapak Ibu, ya, ada 10 langkah, ya. Yang pertama langsung aja Bapak Ibu, dalam melakukan manajemen data Bapak Ibu perlu, ini wajib saya kira, ya, memahami cara pembentukan tabel. Ini yang saya sebutkan tadi itu, ya, apa namanya, Boys Code norm, ya, di NCV tadi itu, nih tadi yang di depan tadi itu, semoga Bapak Ibu masih ingat, ya, Boys Code norm form, ya, Boys Code normal form itu, ini ya kita pelajari satu persatu. Ya, kalau Bapak Ibu nggak praktek sih memang bisa mumet, ya. Maka tentu di sini harus praktek di sini. Oke. Langkah pertama adalah Bapak Ibu melakukan menyusun format dasar tabel untuk data, ya. Apa? Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk baris kita sebut sebagai depth, ya, kedalaman, ya. Kedalaman itu terhingga, ya, finite berarti, ya, finite, ya. Kemudian untuk kolom ke kanan itu disebut sebagai width atau lebar. Nah, lebar ini berarti bisa infinite, bisa tak terhingga. Kalau depth itu baris, itu terhingga, finite. Kalau width itu tidak terhingga. Ya, ini yang menjadi tabel pokok, ya Bapak Ibu. Nah, semua tabel harus memiliki format seperti ini, ya, wajib. Width merujuk pada sifat dari data. Depth merujuk kepada basis data, ya, karena finite tadi itu, ya, basis data. Contoh basis data itu misalkan adalah jumlah wilayah, ya, jumlah provinsi, ya. Jadi depth-nya provinsi mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, sampai ke Papua Barat, gitu, ya. Nah, itu depth, ya, terhingga, finite, nggak mungkin tak terhingga, ya. Kemudian kolomnya width, lebarnya itu tidak terhingga. Bapak Ibu bisa menempatkan atribut apapun terhadap provinsi, terhadap kabupaten, kota, terhadap kecamatan, terhadap desa. Bisa tempatkan, bisa bikin atribut apapun, ya, sampai sekuatnya atau sampai sebutuhnya, ya, sesuai kebutuhan, ya. Jadi depth itu menjelaskan sesuatu yang pasti, ya, meliputi misalkan lokasi, ada domain, ada base di situ, kemudian bersifat data pokok, dan kemudian dengan demikian yang mewakili informasi atau mewakili metadata dari depth itu adalah data basis. Sehingga depth atau data yang mengisi baris itu disebut sebagai data basis atau database. Jadi kalau menurut saya yang disebut data basis atau database itu adalah data yang mengisi baris atau depth, ya. Database itu pasti sifatnya finite. Yang bersifat atribut ini yang bersifat infinite. Infinite ini bisa karena memang sesuai kebutuhan jumlahnya banyak, juga bisa terjadi karena berdasarkan skala waktu selalu ada update terhadap data tersebut. Contoh misalkan contoh, ya, data inflasi misalkan, atau data kurs mata uang, ya, kurs mata uang rupiah terhadap dolar, ya, itu setiap hari bisa berubah. Kemudian data harga logam mulia per hari itu tiap hari bisa berubah, ya, sehingga atributnya bisa bersifat harian. Nah, banyak banget kan. Bayangin kalau emas di Aceh sampai di Papua Barat, ada 34 provinsi di situ, ya. Emas sampai harga emas di masing-masing provinsi itu masing-masing bisa berbeda setiap hari, ya. Dalam satu bulan ada 30 hari, setahun ada 360 hari. Nah, atributnya bisa banyak. Nah, sehingga tidak terhingga
jumlahnya. Oke? Kemudian berikutnya Bapak Ibu, langkah kedua adalah kategorisasi data. Upaya pengkategorisasian data dilakukan ketika baik wide atau kolom maupun depth dari suatu tabel mempunyai segmen yang sangat besar. Maka kita perlu mengkategorisasikan data tersebut. Contoh, kita beri nama, ya, nama, subnama, ini kelompok apa ini, gitu kan? Contoh misalkan nama 1, subnama 1.1, ini kelompok 1. Nama 1 ini Aceh, subnamanya Kota Banda Aceh, Kota Lok Sumawe, Kabupaten Pidi, Kabupaten Aceh Besar, dan seterusnya. Ini kelompok apa? Oh, ini namanya kelompok Provinsi Aceh. Nah, nama 2 Sumatera Utara, subnama 2.1 Medan, Medan, Sibolga, macam-macam. Subnama 2.1.1 itu kecamatan di Kota Medan, gitu ya, dan seterusnya. Ada desa, kelurahan di Kota Medan. Ini kelompok yang nomenklaturnya lebih banyak, ya. Ini kelompok apa? Oh, ini kelompok Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi harus ada pengkategorisasian seperti itu, ya Bapak Ibu. Sehingga syaratnya adalah setiap kelompok ini harus memiliki informasi yang sama, harus memiliki metadata yang sama. Misal, kalau kita mau menyebut satu depth itu dalam suatu depth itu kelompok 1 ini dengan 2 metadata, yaitu nama 1 dan subnama 1.1, maka kelompok 2 harus mengikuti nama 1 dan subnama 1.1 saja. Ya, tidak bisa kelompok 1 seperti ini, kelompok 2 seperti ini, tidak bisa. Ini contoh ya, seperti itu. Nah, kalau dalam satu tabel yang baik, ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya, misalkan ada 34 provinsi, maka metadatanya harus sama, ya, gitu. Demikian pula untuk ini A1, A2, A3, ini kelompok A. Ini kelompok data apa ya? Oh, ini adalah kelompok data penduduk. Penduduk laki, perempuan, ya, laki, perempuan, total laki dan perempuan. Ya. Kelompok B, ini kelompok apa ya? Oh, ini kelompok pendidikan. Ini kelompok pendidikan pendidikan dasar menengah, B1, B2, kelompok pendidikan S1, D3, S1, B3, B1 misalkan tidak B1 pendidikan dasar menengah, B2 pendidikan tinggi, B3 tidak dasar menengah dan tidak pendidikan tinggi. Nah, itu misalkan dan seterusnya. Ya. Kalau kolom wide, maka kelompoknya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian langkah ketiga, jangkauan skop dari tabel data, Bapak Ibu. Itu menunjuk pada kualitas suatu data, ya. Apa itu kualitasnya? Skop namanya, ya. Jadi jangkauan atau skop dari tabel data itu menunjuk kualitas suatu data. Skop itu adalah depth dikali wide. Semakin besar skop, berarti kualitasnya semakin bagus, ya. Tentu asumsinya datanya diisi, ya, di sel-sel datanya di sini ini harus diisi, bukan kosong. Kalau tabel saja ya percuma, ya. Nah, jenis data itu ada jenis 1, wide-nya tunggal, deep-nya tunggal. Jadi cuma 1, ya. Kedua adalah wide-nya jamak, deep-nya tunggal, cuma 1, ya. Nah, ininya cuma 1, ya, deep-nya, tapi wide-nya banyak, ya. Itu jenis 2. Jenis 3, wide-nya tunggal, deep-nya jamak, ya, berarti ininya banyak, tapi ini cuma A1 saja, ya. Jenis 4, wide-nya jamak, deep-nya jamak. Nah, ini yang bagus, ya. Deep-nya jamak, wide-nya jamak, wide-nya jamak, deep-nya jamak. Ini ya, ini yang bagus, ya. Ini contoh semua indikator utama SDGs, ya. Ini kalau jenis 3 ini contoh adalah angka kemiskinan provinsi, gitu ya. Oke. Nah, jadi derajat kualitas ini Bapak Ibu menentukan, ya, derajat kualitas data ini ditentukan oleh scope, ya. Semakin banyak depth, semakin banyak wide, maka scope-nya semakin besar, maka kualitasnya semakin bagus, gitu ya. Nah, Pak Randy, kalau most-nya ini adalah ultimate most, nah ini berarti berubah menjadi data non konvensional, berubah menjadi data big data, ya. Nah itu, jadi most bisa nggak berubah menjadi ultimate most? Bisa berubah menjadi big data. Contoh apa? Contohnya adalah kurs mata uang 198 negara di dunia terhadap dolar.
Nah, itu tiap jam, tiap hari. Nah, coba pernah nggak teman-teman menggrab data itu dari Google? Ya, saya pernah ya. Itu tiap hari bisa 200 mega, 200-300 mega saya peroleh datanya. Jadi besar filenya itu ya. Filenya saya pakai menggunakan Tableau ya. Saya rekam dalam Tableau. Tableau itu sama seperti Excel lah ya. Itu. Nah, saya kasih tips di sini teman-teman buat teman-teman yang masih kebingungan bagaimana cara membuat tabel yang memiliki jangkauan data yang bagus ya. Pakai aja format tabel PODES misalkan ya. Tabel PODES ini ya. Itu data PODES, data potensi desa itu mewakili contoh data yang memiliki kualitas bagus ya, memiliki tabel yang berkualitas bagus ya. Oke. Langkah keempat adalah kelengkapan tabel data. Ya, depth dan depth ini menunjuk pada kedalaman data. Semaksimal mungkin dapat terbentuk dan terpenuhi dan selanjutnya membatasi kelebaran wide dari data untuk data yang bermakna paling penting saja ya. Jadi teman-teman kalau bisa wide itu hanya diisi, kalau depth itu wajib diisi, wajib ya. Kalau wide karena sifatnya infinite tak terbatas, maka teman-teman sebetulnya meskipun boleh infinite tapi harus membatasi data tersebut sesuai kebutuhan saja. Ya, ini penting. Ya, ini penting kelengkapan. Jadi yang penting adalah melengkapi dari datanya itu, ya, bukan semakin memperlebar tabelnya, tapi mengisi tabel tadi dengan data. Banyak word yang disajikan ternyata mempunyai makna yang sama meskipun narasinya beda. Contoh, manusia, ya, atribut manusia, atribut orang, atribut PNS, atribut pekerja, atribut ormas. Sebetulnya mengandung makna yang sama. Apa makna yang sama itu? Adalah manusia, orang, PNS, pekerja, ormas. Di Indonesia semua pasti punya NIK, nah, nomor induk kependudukan. Ya. Jadi nggak perlu teman-teman bikin atribut 5, atribut 1 manusia, atribut 2 orang, atribut 3 PNS, atribut 3 pekerja, atribut 5 ormas. Cukup satu atribut NIK, ya itu. Kemudian depth dapat dilakukan dengan menyatakan pengukuran secara metrik, ya. Sementara wide, ya, tabel dapat dilakukan tanpa pengukuran secara metrik atau bersifat string. Nah ini, ya. Jadi kalau depth teman-teman wajib harus bersifat metrik atau numerik, ya. Sementara kalau wide teman-teman dapat non metrik, ya, atau non metrik atau string, ya, boleh, ya. Jadi kalau wide Anda pakai numerik atau string boleh, atau kalau skala gitu, skalanya pakai skala rasio, skala interval, skala ordinal, skala nominal gitu ya. Nominal misalnya suku, agama itu nominal, ya. Nah itu. Tapi itu kan atribut, nanti isiannya tetap numerik. Nah, ya, depth wajib numerik dalam metrik, gitu ya. Kenapa metrik? Karena kita orang Indonesia menggunakan kodifikasi ukuran standar internasional Franka atau metrik, ya, Franka, Prancis, ya. Karena Prancis pernah menjajah Belanda, Belanda pernah menjajah Indonesia dan menggunakan ukuran metrik, maka kita pakai metrik. Lawannya metrik itu apa? Miles, ya, miles, mile, kaki, foot, gitu ya. Nah, itu lawannya. Tidak, kita tidak pakai itu, kita pakai metrik. Metrik itu panjang pakai meter, waktu berat, waktu pakai jam, berat pakai kilogram dan seterusnya. Ini contohnya, ya. Oke, yang langkah kelima, jangkauan dan kelengkapan ideal tabel. Adalah tabel yang mempunyai pernyataan lokasi sebagai basis data dalam mengisi depth suatu tabel dan menyatakan atribut asosiatif sebagai atribut dalam mengisi weight suatu tabel. Nah, atribut asosiatif ini dikenal juga sebagai tematik, ya, yang tadi sudah saya sebut. Jadi weight tadi itu adalah tematik. Contoh format ideal untuk teman-teman memahami tematik apa aja yang perlu ada dalam suatu nomenklatur wilayah, ya, depth-nya wilayah itu adalah PODES tadi itu, ya, yang saya katakan PODES tadi itu. PODES adalah bentuk tabel yang ideal untuk menjadi tabel integrator, ya, dalam pembuatan metadata, ya, gitu. Langkah keenam adalah integrasi tabel, ya, format PODES karena sifatnya tadi sudah saya sebut, teman-teman ambil aja contoh
Podes gitu ya. Format tabel Podes itu sudah bagus sebagai format integrator, sebagai format yang baik untuk mewakili depth dan width ya. Oleh karena sifatnya dia adalah width-nya jamak dan depth-nya jamak, tapi tetap terbatas ya sesuai dengan jumlah kabupaten, jumlah provinsi, subnya kabupaten kota, sub-subnya kecamatan, sub-subnya desa, sub-subnya kampung atau dusun gitu ya. Nah, jadi jadi tabel integrator ya. Jadi kalau teman-teman bisa memiliki beberapa data set itu bisa digabung dalam satu tabel saja. Oke, meskipun teman-teman bisa menyimpannya secara mandiri satu persatu dari masing-masing dataset ini. Nah, normalisasi tabel. Jadi proses menjadikan tabel dari tidak utuh ya, bukan format Podes gitu ya, tidak utuh itu menjadi tabel yang utuh atau ideal. Tabel ideal ini sangat berguna untuk penyajian data untuk kebutuhan analisis yang sifatnya inferensi ya, yang sifatnya Anda membutuhkan analisis yang multidimensi gitu ya, sehingga Anda memerlukan upaya untuk menjadikan tabel tidak utuh ini menjadi utuh. Normalisasi tabel dapat dilakukan dengan dua cara ya, yaitu melakukan integrasi tabel. Yang kedua, bila tidak dapat langsung dilakukan dengan menggunakan cara integrasi tabel, maka Anda harus melakukan normalisasinya untuk bila dia data garis, bila dia data bentuk, bidang gitu ya, poligon, bila dia dalam bentuk tak bentuk, data tak bentuk. Nah, itu apalagi itu ya. Nah, ini. Data lain, Anda harus menyepakati, data garis ya, Anda harus mensepakati misalnya wilayah antar kabupaten kota. Ya, normalisasi atas data lain dilakukan dengan memotong line berdasarkan wilayahnya, gitu ya. Kemudian untuk data poligon disepakati wilayah antar kabupaten kotanya. Jadi normalisasi atas data poligon dilakukan dengan membagi area poligon tersebut berdasarkan wilayahnya. Nah, contohnya di belakang ya. Data tak bentuk. Nah, contohnya ini saya langsung ke sini aja. Data line dan data poligon. Data line misalkan apa? Panjang jalan. Ya, Anda baru bisa menghitung tingkat traffic ya, traffic rate. Nah, angka kepadatan lalu lintas di Jawa Barat di jalan tol Trans Jawa gitu ya. Kan jalan tol Trans Jawa itu kan membentang dari Banten, dari pelabuhan Anyer sana itu melewati Jakarta, melewati Jawa Barat, Cipali sampai masuk ke Jawa Tengah gitu, terus masuk ke selatan gitu, ke selatan itu ke Joglo Semar, ke Solo Tigo, ke Solo, kemudian ke timur ke Ngawi, Nganjuk, sampai ke Ngawi, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Surabaya, terus Surabaya terus ke timur sampai Banyuwangi. Itu kan berarti melewati berapa provinsi tuh? Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, 5 provinsi. Jogja belum dilewati Pak Imam ya. Jogja belum ada jalan tol Trans Jawa. Jadi 5. Nah, ini harus dipotong. Data line ini, data panjang jalan tol Trans Jawa ini dipotong berdasarkan jumlah kabupaten yang dilewati atau bahkan jumlah kecamatan yang dilewati di masing-masing kabupaten di Banten, di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur menjadi data panjang jalan tol. Ya, jadi kalau ditanya panjang jalan tol sebagai atribut di Jawa Barat berapa? Nih di sini jalan tolnya kan 1000. Jalan tolnya ini panjang jalan tol Trans Jawa 1000. Berarti 1000 ini ya 200 itu di Jawa Barat. Dari 1000 ini 600 di Jawa Tengah. Dari 1000 ini 200 itu di Jawa Timur. Jadi totalnya 200, 600, 200, 1000. Nah, satuannya kilometer, metrik. Nah ini ya, ini normalisasi tabel data line. Ini normal. Kalau ini berikutnya adalah normalisasi tabel data poligon. Contoh deposit gas. Deposit gas ini ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Di Jawa Timur itu ada di Bojonegoro sebelah utara, ada di Nganjuk sebelah selatan. Di Jawa Tengah ada di sebelah utara di Blora. Di sebelah selatan ada di Cepu. Nah, berapa nih? Ya, hitung saja perkiraannya
berapa kecamatan atau berapa desa yang berada di atas perkiraan bidang deposit dari cadangan gas tersebut. Ya, misalkan di sini misalkan cadangan gasnya 400 miliar, bukan rupiah ya satuannya, tapi MMBTU ya, British Thermal Unit ya, British Thermal Unit ya. Nah, dari 400 ini ternyata di Jawa Tengah itu 20 terdiri dari Blora 10, Cepu 10. Jawa Timur 380 terdiri dari 360 itu di Bojonegoro, 20 di Nganjuk. Nah, itu. Jadi caranya adalah seperti itu ya. Oke, ini penting nih Bapak Ibu yang ini. Kemudian untuk tabel tidak utuh. Tabel tidak utuh hanya dapat menjadi penyajian data yang baik apabila ya bahkan untuk analisis deskriptif sekalipun ya itu belum bisa menjadi analisis yang baik. Baru bisa menjadi analisis yang baik itu bila kita mampu melengkapi data tersebut ya dengan tindakan khusus. Ya, tabel tidak utuh itu berarti di dalam selnya ada yang blank, ada selnya yang blank, nggak ada angkanya, gitu ya. Maka ini perlu tindakan khusus. Tindakan khusus ini kalau proses yang reguler namanya statistika, ya dengan menggunakan interpolasi, ekstrapolasi dan seterusnya. Kemudian yang non reguler atau tindakan yang luar biasa kita pakai dengan proses analitika data pembangunan atau proses ini menggunakan machine learning. Gitu. Nah, kemudian tabel dengan data tahun. Ya, kita harus langkah ke-9, kita harus menentukan tabel dengan data tahun itu cara penyajiannya adalah seperti ini yang boleh. Atributnya baru dibagi data. Jangan tahun kemudian dibagi atribut, nggak boleh ya. Yang boleh adalah atributnya kemudian dibagi per tahunan. Sehingga kalau kita kemudian membentuknya dalam dataset, memisahkan menjadi data mandiri, maka kita bisa memisahkan tabelnya adalah file pertama adalah atribut A, file kedua adalah atribut B, file ketiga adalah atribut C, dan seterusnya. Bila kita punya 100 dataset, ya berarti punya 100 sel, ya, bukan berdasarkan penyimpanan datanya bukan berdasarkan tahun, tapi berdasarkan atribut. Gitu ya. Nah, format penyajian tabel data ya, format penyajian data itu sebagai basis data dilakukan berdasarkan format white. Format pertama adalah white tunggal, dep jamak dan tahun dalam atribut ya, dan satu set data saja ya. Atau format kedua white-nya jamak, dep-nya jamak atau terpilah gitu ya. Tahun tetap dalam atribut ya, tahun di dalam atribut dulu, terus baru tahun gitu ya. Atributnya kemiskinan tahun 2020, 21, 22 gitu ya, tahun dalam atribut. Kemudian ini dipecah menjadi satu set data saja, gitu ya. Kemudian format penyajian tabel data untuk pagu anggaran ya. Ketika dalam storage boleh saja disajikan dalam satu set ya per indikator. Namun ketika dipakai harus dipecah menjadi beberapa set data ya. Jadi boleh dipecah dalam set data. Kemudian barulah bisa dipakai untuk proses analisis, itu kita dengan menggabungkan data tersebut dalam tabel integrator ya. Tabel integrator tadi yang langkah kelima ya. Oke, format penyajian tabel data ya, tabel data dengan data line, data poligon dan data tak bentuk disimpan dalam set data dengan format 1. Ini ya, format 1, white tunggal, dep jamak. Jadi data provinsi gitu ya. Satu set data sendiri. Satu set data kemiskinan sendiri filenya. Data provinsi, satu set data jumlah pengangguran sendiri. Data provinsi, depnya provinsi gitu ya. Data kemiskinan sendiri filenya. Jadi kalau Anda punya 100 kita sebut secara umum 100 data, maksudnya adalah 100 atribut, Anda harus punya 100 file data dengan atribut masing-masing berbeda, namun gitu ya, depth-nya kembar atau sama ya. Nah, itu. Sehingga pada saat ini mau dipanggil filenya untuk dilakukan analisis, dijejer 100 kolom gitu, gampang Anda melakukannya. Ya, ini penting sekali karena
Tanpa cara seperti ini, kita akan kesusahan nanti pada saat kita melakukan analisis data. Nah, ini contohnya ya, ini yang oke, format kedua, ini juga oke ya. Ini bila digabung ya, nah, lihat ini atributnya sama, beda tahun ya. Kemudian ini bisa dipecah berdasarkan atribut tahun ya, ini dipecah atribut tahun. Berarti kalau misalkan ini datanya atributnya adalah produk domestik bruto per kapita gitu ya. Produk domestik bruto per kapita berdasarkan tahun 2008 ya. Tahun 2016, 2017, 2018. Berarti ini kalau disimpan, kita simpan dalam 3 file ya, yaitu file tahun 2016, 2017, 2018 untuk atribut ini ya. Oke. Terakhir 2.6 tabulasi data